Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, tak terasa kita sekarang sudah sampai pada video ke-65, yaitu kita bicara tentang tense yang ke-14. Sudah hampir 16 ya, ini ke-14 yaitu present perfect future continuous tense. Mendengar nama-nama itu tidak bingung ya teman-teman? Present berhubungan dengan waktu sekarang. Perfect berarti sudah dilakukan, future akan datang. Continuous, yes, continuous berarti sedang. Sedang itu pasti ing mesti pakai to be, ibarat panci sama tutup. Tense itu waktu. Jadi nama-nama, waktu saya ajari menganalisa nama-nama itu sekarang terjadi kan? Gampang. Oh, kalau namanya ini, tense-nya pasti ini. That's right teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman, Yonggi English School ini semoga akan memberi teman-teman berpikir yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Apakah ini sulit? Enggak. Cuman apa? Ini termasuk yang jarang dipakai teman-teman. Tapi kan kita sudah berniat belajar sampai tuntas 16 tenses secara terperinci kan ya. Nah, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman lain jika perlu, atau boleh memberi masukan ke saya di bagian komen. Well, my friends, please get ready. We will talk about present, future, perfect, continuous tense. Video ke-65. Nah, ini kita sampai pada tense ke-14, yaitu present, perfect, future, continuous tense. Ingat teman-teman ya, present berhubungan dengan waktu sekarang, perfect berarti sudah dilakukan, itu mesti pakai have, has, V3, tapi untuk future tidak ada has, semuanya have ya. Nah, continuous berarti sedang, betul ya, sedang tuh masih ingat ya, mesti bentuk ing mesti pakai to be, sudah biasa teman-teman ya. Bedanya apa ya dengan yang simple? Yang simple tuh tidak menyebutkan jumlah waktunya berapa lama. Kalau ini continuous tuh yang perfect continuous itu agar tahu teman-teman ya. Perfect itu sudah dilakukan. Tapi kalau perfect continuous sudah dilakukan tapi masih terus dilakukan, belum selesai dilakukan. Ya, itu bedanya. Menyebutkan jumlah waktu. Nah, kita lihat lagi. Nah, di Indonesia kan adalah bentuk akan sudah dilakukan ya. Jadi akan sudah dilakukan present perfect ya. Tapi tak selesai. Nah, maksudnya tak selesai itu apa? Berarti sudah dilakukan tapi belum selesai dilakukan. Ya, ini digunakan untuk bentuk pekerjaan yang akan telah dilakukan pada waktu yang akan datang. Ya, nah ini pada waktu tertentu maksudnya ya. Pada waktu tertentu, pada waktu yang akan datang. Ya, hampir sama dengan yang simple, yang present perfect. Yang simple ya, bukan yang continuous, dan pekerjaan tersebut masih terus dilakukan. Nah, itu loh bedanya ya. Kalau yang simple itu sudah dilakukan dan sudah selesai. Kalau yang continuous sudah dilakukan tapi masih terus dilakukan pada waktu ini ya, pada waktu itu. Jadi akan sudah dilakukan tapi waktu itu terus dilakukan, belum selesai. Jadi pada waktu itu ya, pekerjaannya sudah dilakukan tapi belum selesai dilakukan, alias masih terus dilakukan. Itulah ciri-cirinya yang perfect continuous teman-teman ya. Nah, rumusnya seperti biasa teman-teman, S itu subjek, will atau shall paling aman pakai will ya, artinya akan, have karena perfect ya, tidak ada has, have. Kenapa kok pakai been? Karena ing. Jangan lupa ya, ing itu pasti pakai to be teman-teman, panci sama tutup, ingat ya. Lah, have itu pasti butuh verb ketiga. Nah, karena harus pakai to be, maka bentuk ketiga dari to be adalah been. Gampang ya. Jadi will have, tidak ada has ya. Been plus ing, gitu aja kok teman-teman ya. Itu namanya continuous, perfect continuous ya. Nah, keterangan waktunya ini by 10 o'clock AM tomorrow. Mirip-mirip kan dengan yang simple ya. Nah, yang bukan sedang itu mirip ya. By ini menjelang ya. Jadi menjelang pukul 6 pagi besok. By ini menjelang ya.
by the end of August 1986. Ya, karena saya nulis ini pada tahun 80-an teman-teman ya. Nah, jadi ceritanya itu harus tahun 80-an. Tapi kalau mau diganti tahun sekarang boleh ya. By the end of August, menjelang akhir bulan Agustus tahun 2022 gitu ya, lebih tepat karena memang sekarang tahun 2022 ya. Jadi by ini menjelang ya. By this time next week, menjelang saat ini minggu depan ya, berarti masih belum terjadi loh nih yang future ini ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang lainnya adalah ini keterangan waktunya. From 6 p.m. to 9 p.m. next Sunday. Ya, jadi from to ini dari pukul 6 sore ya hingga pukul 9 ya, jadi 3 jam berarti ini ya. Jadi dari pukul 6 sampai pukul 9 next Sunday, hari Minggu depan. From morning to noon tomorrow. Dari pagi sampai siang ya, tengah hari. Dari pagi sampai siang, tengah hari, besok dan lain-lain. Jadi menyebutkan jumlah waktu teman-teman ya. Ini lagi. When you phone at 7 a.m. on Monday ya. Jangan lupa when ini diartikan apabila ya, karena diikuti verb ke-1. Tapi kalau when diartikan ketika, diikuti verb kedua ya. Jadi apabila, ini sama dengan if teman-teman ya. Apabila kamu menelpon pada pukul 7 pagi pada hari Senin depan maksudnya. Loh kok gitu? Kan Monday-nya nggak pakai S. Ya, kalau on Mondays itu pada hari-hari Minggu itu sama dengan every Monday. Every nggak pernah diikuti S teman-teman ya. Nggak ada every Mondays ya. Every Monday itu sama dengan on Mondays. Tapi kalau on Monday nggak pakai S itu bisa next Monday, bisa last Monday. Karena kita bicara future, tentu on Monday di sini artikan next Monday ya. When he comes here at 8 tonight. Apabila dia datang, jangan lupa si it kata kerja harus nambah S ya. Apabila dia datang ke sini pada pukul 8 nanti malam. Karena nanti malam ya pasti 8-nya ini 8 PM teman-teman ya, dan lain-lain. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya ya. The politician will have been giving a speech for 2 hours by 10 a.m. tomorrow ya. Nah, jadi the politician, nah si politikus itu ya, politikus kan pandai berpidato teman-teman ya. Jadi akan telah sedang berpidato, give a speech itu berpidato teman-teman ya. Jadi akan telah sedang berpidato selama 2 jam by 10 a.m. tomorrow ya. Nah, jadi menjelang pukul 10 pagi besok, nah politikus itu akan telah sedang berpidato selama 2 jam. Nah, berarti menyebutkan jumlah waktu teman-teman ya. Jadi mulai pidatonya jam 8 ya, karena menjelang jam 10 besok itu dia akan sudah sedang ya, jadi akan telah sedang berpidato selama 2 jam. Ada jumlah waktunya itu loh. Kalau yang simpel kan tidak ada jumlah waktunya ya. Nah, contoh kedua. We shall have been studying with your friends from 6 p.m. to 9 p.m. on Tuesday. Ya, jangan lupa on Tuesday ini berarti next Tuesday ya. Karena Tuesday-nya tidak pakai S ya. Hari Selasa depan. Nah, kita lihat lagi. Kami akan telah sedang belajar. Jadi sudah tapi belum selesai ya. Jadi sudah tapi masih sedang, masih terus belajar. Jadi kami akan telah sedang belajar dengan teman-temanmu dari pukul 6 sore hingga pukul 6 sore malam ya pada hari Selasa depan. Oh, jadi pukul 6 itu kita sudah belajar, tapi belum selesai belajarnya, ya, terus sampai pukul 9. Nah, jadi berarti menyebutkan jumlah waktunya kira-kira 3 jam ini teman-teman, ya. Kita lihat contoh lagi ini. Ketiga, our guest will have been waiting for him for a long time when he comes here at 8 tonight. Nah, kita lihat para tamu itu, guest, ya, guest itu tamu, para tamu itu akan telah sedang, ya, jadi telah menunggu tapi masih terus menunggu, ya, akan telah sedang menunggu dia
dia ini tentunya orang penting ini teman-teman ya. Nah, for a long time, lama menunggunya ya, apabila dia datang ke sini jam 8 nanti malam. Nah ya, jadi kalau dia datangnya jam 8, waduh berarti para tamu itu datangnya jam 6 ya teman-teman. Jadi nunggunya lama dong, bisa 2 jaman. Jadi akan sudah menunggu dan terus menunggu ya. Ketika dia apabila dia tiba di sini jam 8 nanti malam tuh sudah menunggu, tapi waktu itu masih sedang menunggu, menyebutkan jumlah waktunya yaitu lama menunggunya. Nah, jadi bedanya kalau yang simple perfect future itu tidak ada jumlah waktunya, tapi kalau yang continuous ada jumlah waktunya. Cuman itu bedanya ya. Nah, ternyata sekarang apakah semakin sulit? Enggak. Cuma tiap tense itu punya pemakaian berbeda-beda, teman ya. Nah, demikian teman-teman, kita telah selesaikan tense ke-14, present perfect future continuous tense ini ya. Ya, ternyata dengan yang simple yang sebelumnya itu mirip-mirip teman-teman ya. Jadi sekarang masih belum, tapi pada waktu tertentu pada waktu akan datang sudah dilakukan dan sudah selesai kalau yang simple. Tapi kalau yang continuous akan sudah dilakukan tapi masih terus dilakukan, berarti belum selesai dilakukan dan menyebutkan jumlah waktunya. Menarik ya tenses itu teman-teman ya. Tapi rata-rata itu mirip-mirip kok ya. Kalau perfect itu sudah, kalau perfect continuous sudah tapi belum selesai, masih terus dilakukan. Nah sekarang teman-teman semakin mengerti. Hampir selesai 16 tuh sebetulnya mulai tense ini sampai ke 16 nanti itu jarang dipakai teman-teman ya, mungkin dipakai pada bentuk pengandian. Jadi kita selesai dengan 16 tenses ini, saya akan lanjutkan dengan bentuk pengandian, namanya conditional form itu ya. Well my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.